Selamat datang di channel Bapak Story. Kali ini istimewa, kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah sudah menikahkan belasan atau mungkin sekarang udah puluhan ribu ya. Dulu waktu ketemu itu udah 15.000 orang dia sudah menikahkan orang. Nah, mungkin sekarang udah puluhan atau mungkin sudah ratusan. Nah, nanti dari sini kita perjalanan mungkin 1 jam ya. Nanti di perjalanan kita akan lihat beberapa pesona Kulon Progo. Oke. Oke, Mas, nama lengkap? Nama RM Rian Budi Nuryanto SE. Nah, ini Mas Rian ini istimewa para penonton. Jadi beliau ini sudah menikahkan belasan ribu ya Mas. Ya. Sekarang berapa Mas sekarang? Ya, alhamdulillah di usia 10 tahun Forum Ta'aruf Indonesia Golek Garwo ini kita berkat dukungan masyarakat dan semua pihak dan ridho Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala sudah menikahkan dan menjodohkan insya Allah 15.000 pasangan insya Allah. 15.000 ya? 15 ribuan insya Allah. 15 ribuan sudah Ya. ya Mas ya. Terakhir juga sekitar 10.000, berarti sudah naik 5.000 ini. Ya, nah, walaupun pandemi trennya memang terjadi banyak perceraian, terjadi banyak goncangan, tapi ya alhamdulillah ini kita pernikahannya atau perjodohannya tetap jalan ya. Karena ternyata di tengah pandemi ini banyak sekali yang membutuhkan jodoh dan nikah. Sehingga ya alhamdulillah ini di tahun ini kita bisa 15.000 lah insya Allah seperti itu. Dan harapannya ini bisa terus berjalan dan langgeng. Dari 15 ribuan ini yang lapor ke kita putus di tengah jalan, kalau yang meninggal mungkin udah banyak, tapi kalau yang putus karena perceraian itu ya baru sekitar 20-an pasang ya. Ya. Dari 15.000 Ya, 20 yang pasang lapor ke kita ya yang Mas. lapor, Ya, karena kami kan nyonsel kegiatan kami sosial, jadi ini laporan berdasarkan dari laporan para alumni, masyarakat atau peserta, sehingga kita baru tahu. Dan dari sekian itu juga banyak yang kembali lagi untuk mencari lagi di Golek Garwo. Jadi itu kita persilahkan. Jadi biasanya sudah terindikasi akan putus di tengah jalan, cuma biasanya mereka akan berusaha dulu begitu. Jadi sudah terprediksi sebenarnya begitu. Mas Rian itu kenapa sih istilahnya mau membantu teman-teman ya? Ini awal ceritanya gimana Mas? Ya, jadi ceritanya memang bukan apa ya istilahnya lebay atau melankolis, tapi saya memang merasakan sendiri betapa sulitnya mencari pasangan hidup. Jadi kisahnya diawali dari saya sendiri dulu mengadakan acara Golek Garwo ini, inspirasinya ketika saya akan mencari jodoh ternyata tidak mudah. Ibaratnya sampai berdarah-darah, menangis-nangis, bahkan dibantu teman-teman media di Yogyakarta ini sampai dibuatin iklan, foto saya ditempel, kemudian saya di beberapa acara pengajian atau apa saya woro-woro begitu mencari pasangan hidup. Ya ternyata tidak mudah. Ya jujur sebenarnya wajah kan juga nggak jelek-jelek banget ya, maksudnya nggak jelek-jelek banget ya, cukupan begitu. Cuma ternyata tidak mudah, sampai ya sering banyak sekali ditolak. Padahal dulu sudah banting setir, maksudnya tidak harus gadis, janda pun mau kasarannya gitu. Tapi ternyata enggak ya, jadi akhirnya ya alhamdulillah kurang dari ya kita buat nikah bareng kurang dari seminggu atau 2 minggu ini ada salah satu gadis yang mungkin apa ya khilaf ya, mungkin bahasanya khilaf mau dengan saya. Sehingga dari itulah di 2008 kita menikah, saya akhirnya merasakan betapa tidak mudah mencari pasangan hidup ini. Di saat memang kadang-kadang mungkin orang tuanya mungkin kalau nggak aktif atau siapa yang kurang mendukung atau ada keterbatasan, sehingga di 2011 kita bikinlah Fortais Forum Ta'aruf Indonesia yang bahasanya biasa di udaranya adalah Golek Garwo. Golek Garwo adalah mencari sigara nyawa, jadi belah hati sebelahnya gitu.
Jadi akhirnya terciptalah itu, dimulai dari di KUA Sewon dengan hanya peserta kurang lebih ya 10 orangan lah. Dari itu dan berkembang terus, alhamdulillah setiap bulannya kegiatan terus. Dulu liburnya itu hanya bulan puasa saja, tapi akhir-akhir pandemi ini puasa kita tetap jalan begitu. Dan alhamdulillah ya ini yang bisa kita persembahkan, harapannya bisa memfasilitasi para jombloan ya, para jombloan dan jomblowati di seluruh dunia untuk bisa mendapatkan impian hatinya begitu, Mas. Yang paling menarik menurut Mas Rian apa? Menikahkan siapa atau ya semua ini banyak suka dukanya, banyak menariknya. Bagi kami tidak ada yang tidak menarik karena semua ini kita itu kan hanya sebagai tangan-tangannya yang di atas, tangan-tangannya Tuhan ibaratnya. Kita itu hanya sak dermo melantarkan bahasa Jawanya atau memfasilitasi, karena yang bisa menentukan dapat jodohnya itu hanya Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, dan atas ikhtiar masing-masing. Jadi kami hanya memfasilitasi suatu acara, kemudian ini real, tidak direkayasa dan tidak ada bayarannya, ini sosial dari semua pihak. Kemudian menariknya di sini adalah kita itu sering mempertemukan pasangan-pasangan yang banyak keterbatasan, pasang-pasang yang banyak patah hati ibaratnya, pasang-pasangan yang kemarin banyak cerita habis bunuh diri tapi nggak mati-mati, ibaratnya guyonannya seperti itu sering. Bahkan ada juga pasang-pasangan supranatural dalam tanda kutip, kejadiannya luar biasa di akar manusia. Kenapa dia nggak dapat jodoh logikanya? Karena ya ini sebab-sebab orang tidak dapat jodoh kan bermacam-macam. Satu mungkin karena terlalu pilih-pilih, yang kedua karena terlalu gila kerja, yang ketiga mungkin ada keterbatasan fisik maupun non fisik, yang keempat mungkin karena kurang hangatnya keluarga tidak ada yang ngopiak kapan Mbak, kapan Mas kamu nikah, ini adik-adikmu sudah menunggu atau gimana, nggak ada. Yang kelima ini mungkin faktor X, mungkin dia suatu dulu pernah menyakiti seseorang atau gimana, percaya dan tidak percaya itu ternyata bisa berakibat, ataupun seorang itu pernah melukai hati orang tuanya, itu juga ya. Jadi itu faktor X-nya, faktor ada X. Cerita ada banyak cerita yang seperti itu. Tapi kadang-kadang orang nggak sadar. Jadi kadang-kadang orang berpikiran nggak jodoh karena dia standarnya tinggi, dia karena terlalu kerja, dia karena ada cacatnya. Tapi padahal mungkin ada faktor X-nya ini, mungkin dia pernah melakukan sakit hati, melukai hati orang tuanya sehingga itu membuat orang tuanya tidak ridho mungkin, atau kedua mungkin dia sering beberapa kali melukai cowok atau cewek sehingga cowok-cewek itu merasa terhina, sehingga pada waktu dia terhina dia berdoa kepada Tuhan dan itu bisa kejadian seperti itu. Atau yang lebih ekstrim lagi, tangan-tangan supranatural, dia menggunakan sesuatu sehingga ditutup auranya, sehingga itu ada dan bahkan itu kadang-kadang bisa terlihat ketika pelaksanaan nikah. Begitu. Menarik kalau untuk yang tadi. Ini yang faktor jadi kan kadang kan kadang orang nggak mengulas, tapi saya pernah dapat laporan dari beberapa pasangan yang faktornya X itu di proses pernikahannya itu kamera lampu sorot itu bisa meledak sendiri, bisa kan, jadi percaya dan tidak seperti itu. Ya. Dan itu setelah kita cek, biasanya kan kita tetap berusaha. Jadi istilahnya kalau orang masuk di golek garwo, kita itu tidak pernah pengen mengetahui latar belakang secara dalam, tapi biasanya udah kelihatan. Intinya mereka itu kayak komputer, jadi datang dengan segala problematikanya, kita install ulang lagi agar dapat jodohnya. Jadi di balik layar itulah kita proses. Ya, semua prosesnya kepada Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki berdasarkan karena golek garwo ini nasional Pancasila, jadi semua agama, ya kita kembali bahwa Islam itu rahmatali alamin ya, rahmat untuk seluruh alam ya, dengan Al-Quran, dengan Sunnah Nabi ini insya Allah bisa rahmat untuk seluruh alam. Keyakinan kita seperti itu dan ini bisa alhamdulillah seperti itu. Menarik untuk yang faktor X karena orang tua, Mas. Ada cerita, Mas? Ya, jadi orang tua ini bahkan banyak ini peserta itu sering cerita ya, Mas, saya itu gimana ya, saya udah usia gini, saya gini tapi kok nggak dapat berulang kali lah. Saya tanya biasanya, mohon maaf jenengan apakah ada sama orang tua? Ya Mas ya, akhirnya dia mengaku bahwa dia suka membentak-bentak orang tua, suka nganu ya. Akhirnya kita sarankan dia untuk ya bersimbung pada orang tuanya, memohon ampun dan ridho. Selain itu jika kita dorong dengan doa, ya alhamdulillah bisa dapat. Ya memang keikhlasan. Jadi keikhlasan orang tua itu kan tidak hanya ucapan tapi memang sampai dalam. Ya kadang-kadang orang itu kan biasanya kalau di tradisi orang mau nikah ada sungkeman ya. Kadang-kadang ya sungkeman itu, tapi sebenarnya sebelum itu pun proses itu bisa dilakukan gitu loh. Kalau di ritual pernikahan ada sungkeman, mau doa restu nikah lah, ini mau doa restu biar dapat jodoh itu harus ada karena kesalahan itu kadang-kadang tidak disadari, mungkin seperti itu, pernah melukai atau gimana, laga bagaimanapun juga
nggak ada sih namanya orang tua tidak ingin anaknya bahagia, tapi anak pun pernah mungkin melukai begitu secara nggak langsung lah, itu seperti itu. Ada kisah-kisah dan biasanya itu kelihatan orangnya entah cowok entah cewek, kemudian kita pancing sedikit biasanya keluar semua. Udah kelihatan. Ya udah keluar. Oh, jadi kalau iya, yang iya. orang tua dia akan keluar omongannya, ini sadar ya Mas, nggak sadar, bukan hipnotis, bukan, jadi Iya, iya. langsung itu. Kalau dia faktor X biasanya ya dia akan cerita, misal dia akan kita jodohkan, oh ya no Mas, daerah sana itu memang terkenal dalam tanda kutip biasa memakai something, jadi memakai sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia supernatural, dan terkenal bahwa si gadis itu kemarin banyak yang ngejar dengan ini tapi nggak berhasil. Jadi ibaratnya kalau saya dapat itu, saya akan mengalahkan saingan yang banyak kemarin, model gitu. Jadi kan itu biasanya di tengah masyarakat kan sudah terjadi seperti itu. Pernah ada kejadian nggak Mas, misalnya yang ketika faktor X yang karena orang tua, Ya. tapi kan kalau orang tuanya masih hidup kita masih bisa Ya. minta maaf. Kalau Ya. yang sudah meninggal, Ya, kalau dengan sudah meninggal ya kita dengan berdoa kepada Allah memohonkan ampun orang tua. Kemudian kalau dia tahu makamnya dan mau berziarah, silakan berziarah. Kalau kita ya biasanya kita ya dengan menghatamkan Quran. Jadi kita dengan khataman Quran ya kita niatkan untuk si A, ya semoga ini fadilahnya, ganjarannya bisa menghapus ini apa dosa-dosanya menjadi amalnya dia, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini yang sering ya kadang-kadang kan di balik layarnya itu apa? Kadang-kadang orang taunya hanya di depan layar, oh ini ada keterbatasan fisik, ada ini, tapi nggak tahu yang faktor E, karena faktor E ini kan nggak bisa dibuktikan. Tapi itu real, nyata yang kita jalani, dan ya atas keterbukaan mereka. Jadi kalau mereka mau ya kita bareng-bareng, tapi kalau enggak ya enggak masalah, yang penting itu. Berarti memang kalau yang terlihat biasanya Mas Rian melakukan pernikahan unik itu kan kelihatannya sudah terjadi begitu ya, tinggal jalan, tapi ternyata belakangnya tuh prosesnya panjang. Jadi sampai hal-hal yang tidak itu. Bahkan kalau di pernikahan Anda percaya dan tidak percaya, biasanya kalau kita pakai spot outdoor kemudian menggunakan public space, cuaca itu kan berganti-ganti. Kita pun orang biasa, orang Jawa ada pawang hujan, kita pun ya mawangi tapi dengan Islam, dengan agama, dengan doa, bukan dengan yang macam-macam. Itu kita juga gitu. Jadi bagaimana, jadi tidak mudah begitu Mas. Kemudian kita kembali lagi bahwa di nikah bareng ini, kalau orang Jawa atau beberapa rias bilang bahwa tiap manten itu biasanya harus diikhtiari, mantennya juga tirakat, harapannya biar bersih ya, auranya terpancar, kemudian nanti bisa keluarganya sakinah, terbebas dari hal-hal yang negatif. Ya biasanya kita seperti itu. Biasanya pun kalau something mantennya kita banyak, kemudian tiap manten itu ada latar belakang masing-masing, ya kita itu kadang-kadang ada cobaannya di situ juga. Percaya dan tidak percaya, kita itu bukan juru rias, bukan bahasa Jawanya dukun manten, bukan, tapi karena kita penggiat, kita sehati lah, maksudnya kita itu kayak dengan ikhlas kita sehati untuk kebahagiaan mereka tanpa pamrih, yaitu efeknya biasa kita rasain begitu. Dan itu alhamdulillah selama ini bisa teratasi ya dengan ya doa bersama-sama, dengan kita ya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah dengan menghatamkan Quran, dengan kita berpuasa, seperti itu. Jadi ini balik layar yang faktor X ya. Biasanya orang kan hanya lihat yang bukan faktor X ya. Kalau faktor luarnya biasanya ini sponsornya dari mana, nganunya apa lah. Dia nggak pernah lihat ya X gitu. Untuk warga Indonesia mungkin bisa aman nih Mas. Kan pernah juga ya menikahkan. Ya alhamdulillah ya boleh juga. Jadi memang tidak gampang. Kalau tentang bukan warga negara Indonesia atau antar warga negara itu ya kuncinya sebenarnya lebih kesulitannya adalah di faktor bahasa. Kemudian yang kedua kita harus mencari orang yang bisa bahasa itu. Kemudian yang kedua adalah persuratan, karena kan butuh ditranslitkan dulu. Syarat-syarat dari mereka itu harus ditranslitkan di kedutaan yang sah, sehingga itu nanti bisa untuk menikah di sini begitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi memang ini banyak suka dukanya, tapi ya di balik layar ternyata ya itu ada beberapa persoalan seperti itu. Sampai nanti ketika dia sudah menikah, kadang-kadang kan ada kontak-kontakan, ya alhamdulillah ada yang segera diberi momongan, ada juga bahkan yang sampai sekarang tidak diberi momongan tapi dia punya akhirnya bisa mupus gitu kan. Tapi ada juga yang putus tengah jalan karena itu ya, itu kan perlu dikelirkan gitu. Karena kan mohon maaf bahwa namanya jodoh, anak, rezeki dan sebagainya dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya ini kita kembali lagi bahwa ya ini komitmen awalnya ketika dia menikah mungkin usianya udah di batas
batas apa kesuburan atau gimana itu kan biasa dari anu ya, itu yang perlu dikelirkan seperti itu nggak mudah, jadi perlu seperti itu. Berarti istilahnya agak komplit, jadi komplit ya? Ini komplit, jadi ada seksolognya, ada dokter kandungannya ada, psikolognya ada lah, ya pokoknya diayai bareng-bareng Mas. Jadi ya kalau kita sih tidak pernah berpikir bisa sampai seperti ini, tapi ya semua ini karena ya petunjuk dari Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala dan doa masyarakat Indonesia, ya ini alhamdulillah bisa seperti ini. Jadi kita punya slogan Witing Tresno Mergo Upaya. Jadi cinta datang itu karena usaha ya, bukan kita merubah bahasa Jawa itu enggak, tapi kita kan biasanya Witing Tresno Mergo Kulino itu bahasa Jawa yang ada sinonimnya. Kalau kita itu Witing Tresno Mergo Upaya, jadi cinta itu datang karena usaha. Ketemu sedina kanggo nang donya lan swarga. Jadi harapannya di ketemu sehari itu di acara Golek Garwa ini bisa membawa kebahagiaan dari dunia hingga di akhirat nanti, seperti itu. Dan senyum dan kebahagiaan mereka ketika menikah itu adalah ya kesyukuran dan tanda kemakmuran bangsa Indonesia, seperti itu. Oke. Berarti kalau dari 2011 sampai sekarang teman-teman Portage ada berapa orang, Mas? Ya kalau yang ngurusi itu ya cek-cek Mas, sekitar 10 orang. Orangnya itu saja karena tidak mudah, karena yang ngurusi itu biasanya ada teman-teman alumni yang niatnya bantu adik-adiknya yang belum menikah. Ketika sudah lulus biasanya mereka ada yang mau, ada yang enggak, bahkan ada kadang-kadang yang malu. Jadi kan kita nggak pernah memaksa. Kadang-kadang ada orang yang malu, oh saya dapat jodohnya dari hasil gila jodoh lah kasarannya gitu. Tapi ada juga yang malu, tapi ada juga yang bangga, undang ada, tapi ya itu hak mereka masing-masing. Yang jelas kami tidak pernah mewajibkan peserta itu ada ikatan. Jadi intinya kalau dia udah dapat ya lapor, biar kami bisa tutup datanya, biar yang lainnya nggak kecelik. Sebenarnya cuma itu aja, begitu. Kalau dari anggapan orang-orang luar soal Portage, soal Golek Garwa itu apa ya? Jadi begini, jadi kalau Golek Garwa ini kan alhamdulillah sudah pernah diriset baik untuk bahan skripsi atau tesis S1 atau S2. Bahkan pernah juga diteliti oleh salah satu profesor dari Amerika datang ke Yogyakarta, difasilitasi oleh beberapa teman dari UGM kalau nggak salah itu, diantar udah berapa ya, mungkin 7 tahun yang lampau, untuk meneliti seberapa sih akurasi perjodohan ini terhadap pembentukan suatu keluarga. Riset dia seperti itu, karena di luar negeri tidak ada seperti ini. Ya kata mereka loh, kata profesornya itu ada 2 orang itu gitu. Diantar penerjemah ke sini meneliti tentang hal itu dari Amerika. Jadi ya kita sampaikan aja realnya seperti ini. Terus ya inilah kenyataan yang harus dihadapi, dan ini non profit. Karena banyak yang saya boleh jodoh yang sekarang berkembang di dunia itu kan banyak kan profit oriented ataupun hanya satu golongan. Jadi hanya golongan tertentu, golongan lain enggak, kan ada gitu. Kalau kita sih Pancasila, siapapun monggo. Karena dan kita tidak memaksakan bahwa harus dapat di sini, minimal ini sebagai sarana ikhtiar untuk dapat jodoh, logikanya kan seperti itu. Jadi gitu, jadi intinya ya ini mereka terkejut dengan adanya seperti ini. Bahkan kita beberapa ada pernah di satu frame itu, tapi tidak dibarengkan antara kita yang di bumi sama di langit. Ibaratnya kita yang gratis sama ini yang berbayar berapa ribu dolar itu ada. Kan itu ibaratnya bumi dan langit. Jadi kalau yang berapa ribu dolar ini dia sekolah pitch hater atau apa bahasa Inggrisnya saya nggak tahu, intinya tentang kotak jodoh itu di Amerika. Kemudian yang ini kita nggak belajar karena ini dari yang di atas seperti itu. Terus hasilnya kalau di kita sampai ke pernikahan, kalau ini belum jelas. Oh gitu. Ada, tapi dengan hajar ribuan dolar itu dia punya gedung, punya hotline yang mesin penjawabnya, punya sekretaris, punya macam-macam. Sedangkan kalau kita kan hotline-nya saya angkat sendiri. Jadi gitu itu Mas. Oke. Berarti kalau di sana daftar jodoh di sana belum tentu dapat ya? Maksudnya belum tentu bisa sampai nikah. Kalau kita kan yang beda dari yang lain bahwa kita memfasilitasi sampai pernikahannya. Ya, kalau mau. Jadi tidak ada paksaan. Jadi semua hasil dari Golek Garwa itu mau nikah sendiri monggo. Tapi kalau dia tidak ada biaya ataupun tidak punya konsep, bisa ikut di nikah bareng. Nikah barengnya beda sama nikah massal. Nikah bareng ini ada salah yang dimiliki di Jogja istimewa satu-satunya, karena itu mesti unik dan pertama di dunia, juga otomatis di Indonesia belum pernah dilakukan. Harapannya ini bisa berikan kebahagiaan bagi mereka, sehingga dengan kebahagiaan ini, dengan doa orang banyak, akan memperkuat nilai-nilai pernikahannya, keawetannya. Jadi kalau ibaratnya mau ada masalah, mau putus, oh ingat dulu diwangi seperti itu. Karena
Ya kita kembali lagi bahwa kesakinahan, kesejahteraan suatu pernikahan itu tidak tergantung dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menikahkan begitu. Mas, kalau misalnya nih teman-teman yang pengen join di, saya pengen cari jodoh di Portais atau Golek Garwo ini kan free ya Mas? Free. Free. Senusantara ya? Sedunia. Sedunia pokoknya. Sedunia. Kalau bisa ya, kalau dari manapun monggo. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau orang luar negeri itu katanya banyak orang Malaysia itu cari di orang Indonesia, katanya orang Indonesia baik-baik, kata laginya gitu katanya. Saya yang itu gitu. Ya, dari beberapa klien gitu, dari Korea juga ceritanya katanya orang Indonesia itu baik-baik gitu ya. Itu ya monggo aja. Jadi dan ada beberapa orang Indonesia yang pengen cari bule, ya monggo aja, itu haknya mereka. Masa dapat dan tidak itu kan takdir yang di atas kan gitu, intinya seperti itu. Oke. Jadi paling mungkin ada cerita menarik ya Mas? Cerita menariknya ya ini Mas, jadi kita nggak mengetahui, banyak juga yang sekali datang itu langsung dapat, kita juga ngerti, nggak tahu. Ada juga yang ini lama banget, yang satu hanya sak cumlik datang langsung dapat, itu ada. Ya itu kadang-kadang ya jodoh itu yang tahu hanya di atas. Dan kita panitia itu dulu awal-awalnya sering ngepali, kayak kita jodohnya kayak orang, ternyata bisa meleset. Ya itu kita istilahnya nggak boleh mendahului kehendak ya, kadang-kadang menungso. Akhirnya kita sering dibuat itu. Dan bagi kami mantan-mantan lawas, maksudnya para panitia itu, ini jabai iktibar, tambah syukurnya kita di pernikahan. Jadi betapa memang ya ini tidak mudah, betapa kita juga sering menghadapi kalau di nikah bareng itu sudah berkas komplit masuk KUA, tinggal nikah tiba-tiba batal, itu juga bisa. Bahkan yang untuk besok itu kemarin kejadian ada satu gitu seperti itu. Jadi saya nggak tahu, kan logikanya orang menikah itu penyatuan dua hati dan dua keluarga. Otomatis kalau sudah sampai KUA gitu, tiba-tiba sudah clear, sudah janji, sudah usianya sudah cukup, sudah pasangan juda dan danda, tiba-tiba kakaknya si cowok itu tiba-tiba nggak seneng gitu, akhirnya ya minta cabut lah. Setelah kita telusur, oh ternyata si cowoknya ini masih bergantung hidup sama kakaknya. Jadi logikanya kalau orang sudah nganu kan lepas ya gitu ya, tapi ya akhirnya ya kasihan, akhirnya ya putus di itu, sering kayak gitu itu. Itu kakak. Ada juga yang mohon maaf, biasanya walinya tiba-tiba mogok, orang tuanya nggak mau nikahkan, itu ya masing-masing. Ada juga yang menikah kemudian hanya seminggu tiba-tiba yang satu nggak ada, itu ya bahwa alhamdulillah banyak sekali. Jadi kisah-kisah yang mengharu itu banyak. Ada juga yang ya ada yang keterbatasan fisik, ada yang macam-macam. Jadi ya inilah, jadi ibaratnya ada juga yang bahkan ya ini saya ceritain sempat mau bunuh diri nggak mati-mati cari jodoh dapet, ya nikahnya juga itu ya ada juga. Karena ya inilah saatnya kita sebagai sesama warga negara untuk selalu mengingat kiri kanan kita, apakah ada yang perlu ditolong kan tidak harus dengan uang, tidak harus dengan nasihat, tapi dengan informasi lah. Mungkin kalau di kiri kanan kita ada yang masih jomblo, silakan diajak, karena gimana pun itu kan mengajak begitu ya. Masalah mau enggak itu monggo. Kalau udah ada punya pasangan ya diajak untuk ikut nikah. Kalau nggak punya biaya bisa ikut nikah bareng, karena nikah bareng ini kan tidak hanya untuk peserta Golek Garwo, di luar Golek Garwo pun mau ikut monggo kan. Jadi ini sifatnya terbuka ya. Berarti misal temen ada yang pengen nikah di Portais atau boleh, monggo itu, tapi nggak ikut nikah bareng bisa juga. Boleh, ya? Boleh. Jadi kan ada, kita kan nikah bareng kan temanya macam-macam ya Mas. Jadi kalau yang tema kayak ini sebulan Juni atau kemarin Agustus atau gimana, itu sebenarnya yang dibuat acara seremonial sekali, tapi selebihnya adalah seperti ritual pada umumnya di KUA. Jadi tidak di acaranya ya seperti ketika Anda nikah sendiri di KUA, tapi kita fasilitasi itu. Jadi kan ini sudah beberapa kali episode itu dibuat sebulan, ada di HUT Kota tahun kemarin, kemudian 75 tahun Indonesia itu di Bantul, Sebantul, dan ini kita bulan Pancasila di KUA Sewon. Jadi yang kita buat acara ya hanya yang di pembukaan itu, selebihnya adalah ritual biasa pernikahan di KUA yang kita fasilitasi. Ya, kalau dia punya rezeki lebih, rezekinya itu bisa untuk bekal setelah dia menikah. Yang panjang kan sebenarnya setelah menikah ini. Betul. Ya, ini. Nah, terakhir terbaru adalah di bulan ini ya Mas? Ya, bulan Juni ini 2021 di bulan Pancasila. Oke, gimana itu Mas ceritanya? Ya, di bulan Pancasila ini kami ingin menyatukan ya, Pancasila satukan hati untuk melawan pandemi. Jadi harapannya dengan pernikahan ini bisa menyatukan hati semua pasangan untuk bangkit, tetap mentaati protokol kesehatan,
untuk bisa survive maju ke depan, menciptakan keluarga yang berpancasilais, yang berbeda-beda tapi menjadi satu. Kemudian di tengah pandemi artinya kita bangkit sehingga harapannya pandemi segera berakhir. Harapannya ini dengan keanekaragaman masyarakat, karena ini kan kita buka nasional, jadi dari manapun pesertanya silahkan. Dan insya Allah besok itu ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah, ada, dan terutama dari DIY. Jadi ini kami masih buka, sampai bulan Juni. Silahkan kalau yang sudah punya pasangan mau ikut nikah silahkan bisa hubungi hotline kami di 081 579 08232. Kemudian nanti silakan cukup udah tinggal ngurus-ngurus syarat nikahnya sesuai dengan KTP-nya. Nanti numpang nikah di KUA Sewon, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta untuk ikut nikah bareng. Kalau enggak bisa daftar via online, nikahnya online daftar itu juga bisa. Jadi tidak harus datang dulu, itu bisa juga. Online-nya di mana? Online-nya di Kemenak, itu SIMKAH Kemenak. Itu nanti dicari, itu ada daftaran, cari tempatnya, kemudian tanggalnya, lah itu bisa seperti itu. Dan semua udah kita siapin dari mahar, kemudian cincin, busana, rias, pelaminan, dokumentasi, ya sampai acaranya. Dan acaranya tetap prokes otomatis begitu. Masjid dengan prokes dan ya. Temanya estafet itu. Ya, temanya estafet itu artinya bergantian, Mas. Jadi ibaratnya estafet ini adalah bergantian. Satu, seperti filosofinya Pancasila ini kan harus diestafetkan dari generasi tua ke muda, ke anak-anak dan selanjutnya, sehingga ini akan terus menginisiasi kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah menikah, Pancasila akan mengilhami gerakan dia di dalam membina rumah tangga, dan dia akan menjadi duta untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan masyarakat yang akan ditularkan ke anak cucunya. Yang ini di tengah pandemi sangat dibutuhkan, apalagi saat sekarang ini ya kondisi seperti ini kita tidak memungkiri banyak kemerosotan, tapi salah satu yang bisa tarik ya rasa kebersamaan ya, ini yang harus kita terus. Kemudian estafet selain waktunya bergantian jam, harapannya tidak akan jadi penumpukan karena juga tidak ada tamu, mantainya juga bergantian seperti itu. Mas, idenya dari mana sih Mas kok bisa unik? Ya kalau ide itu semua datangnya dari Ilahi Robi, Mas, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami tidak pernah merancang, jadi biasanya spontan, dan kalau itu jadi ya berarti itu diizini oleh Tuhan. Ini logikanya cuma itu, karena kalau nggak jadi ya berarti belum diizinin. Dan bahkan beberapa kali acara nikah itu kita sering di PHP juga, sering kok Mas, beberapa kali di PHP itu ditinggal partner bukan sponsor. Kalau kita itu partner, Mas, partner, jadi ya hubungannya partner itu bukan masalah pembiayaan, bukan, tapi biasanya konsep acara. Jadi karena kita menggunakan tempat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang beda, dan itu kewenangan hal orang tersebut atau instansi tersebut, tiba-tiba tidak lah, itu kan kadang-kadang kalau di PHP ya mau nggak mau ya kita kembali minta pertolongan ke Tuhan Yang Maha Esa, mudah bisa buat, logikanya sih seperti itu. Jadi di kita itu biasanya ya ada juga ya ini, jadi sponsornya itu adalah kebutuhan mantan ya Mas, jadi tidak ada yang berwujud dana. Jadi mantan butuhnya cincin, ada yang ngasih cincin, paes, mahar, hotel, seperti itu. Jadi kalau dana biasanya kalau acaranya nikahnya itu di luar KUA harus ada biaya yang dibayarkan ke negara 600.000, itu biasanya kalau ada partner ya kita barengan bagi-bagi, tapi kalau nggak ada ya dari kantong pribadi, seperti itulah. Intinya ya kita berusaha lah, intinya seperti itu. Jadi memang niatnya ya kami bareng-bareng, dan insya Allah kalau ini jadi suatu gerakan ya moga-moga amalnya untuk semuanya yang peduli terhadap para jombloan, jomblowati yang untuk bisa menikah, menciptakan generasi yang ini Pancasilais, yang cinta ilahi dan cinta NKRI gitu. Mas 10 tahun udah ya? Berarti udah 10 tahun ini? Ya, kalau Fortais boleh garus 10 tahun, tapi kalau nikah dari 2006 Mas, dari 2006 ya? Sampai ini ya sudah suwe. Kalau yang unik-unik yang paling susah handle atau susah teknisnya apa? Ya, teknis umpamanya dulu pernah di kebun binatang Gembira Lokozo, itu di gajah atau apa, begitu gajahnya bergerak otomatis mantannya grogi, ijabnya batal itu. Kemudian yang kedua biasanya ya di pusat kota, misal hubungannya sama cuaca, misal di Malioboro atau di jalan, itu kan butuh cuaca, butuh penutupan jalan, itu yang gak mudah kan gitu. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih dukungan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta selalu memberikan kami kebahagiaan untuk para mantan bisa jalan. Ada yang dengan apa pemadam kebakaran, ada yang dengan kren 20 meter ya, yang itu yang di luar biasa lah, maksudnya itu yang kalau di public space itu yang tidak mudah begitu. Apalagi
kita ya berhadapan dengan alam seperti itu. Kemudian ada juga yang kemarin di Merapi di Adventure itu juga percaya dan tidak itu mendungnya sudah nganu tapi alhamdulillah enggak, itu di off road ya di atas jeep seperti itu kan juga banyak tantangan. Dan ada beberapa agenda sebenarnya yang akan kita buat tapi ya tidak terlaksana, ya berarti itu belum diijabah logikanya gitu. Jadi kan kami nggak pernah maksakan, jadi semua kami tetap mematuhi anjuran pemerintah apa yang dianjurkan seperti itu, dan kita selalu berkoordinasi begitu. Pak, Mas soal 2 profesor tadi ya, 2 profesor yang dari Amerika datang ke sini, rela dari sana ke sini untuk istilahnya riset ya, riset Fortais Golek Garwo ini. Apa yang di benak mereka ketika sudah mungkin apa hasil dari risetnya? Ya, hasil dari riset ini bahwa ya menunjukkan bahwa memang ada korelasinya, ada hubungan antara penciptaan keluarga dengan produk pencarian jodoh, kualitasnya begitu, terhadap kelanggengannya. Jadi kan biasanya orang kadang-kadang kan berpikiran cari golek jodoh itu kan instan. Ya ini bukan instan, itu butuh proses. Jadi kita selalu anjurkan setelah kenal di acara, kalau Jumat Darat ya Jumat Darat, kalau pas pandemi ini kan online ya, setelah online ketemu itu dengan data, ya ini mereka harus ngecek dulu ini orangnya yang enggak nganut, keluarganya seperti apa, baru dia untuk menikah. Jangan buru-buru seperti itulah. Dengan waktu yang kadang-kadang tidak lama ini ternyata juga kualitasnya juga oke. Belum tentu yang ini kenalnya tahunan jadi itu belum tentu. Ternyata ya alhamdulillah itu ternyata prosesnya juga bagus dengan hasilnya itu. Bahkan beberapa acara golek garwo atau nikah ini juga diangkat di beberapa film dokumenter begitu dibuat. Kemarin alhamdulillah juga masuk nominasi FFI ya, alhamdulillah kemarin yang tahun kemarin masuk nominasi. Ya ini harapannya ini katanya sutradara adalah ini suatu hal yang unik dikala orang memikirkan diri sendiri, ada yang memikirkan, kemudian ada perjuangan tangguh para jombloan-jomblowati yang nek dipikir usianya sudah tidak muda lagi begitu. Ya untuk bisa menikah, untuk cari pasangan itu sudah diangkat. Jadi dan katanya itu kan juga festivalnya tidak hanya diikutkan di Indonesia, ada juga sampai diikutkan di Jepang, dari ternyata sana juga terkejut orang-orang Jepang, orang dengan adanya acara seperti ini begitu. Nah, karena ini real ya, di dokumenter filmnya kan real, fakta dan nganu, bahkan sebelum diangkat ke sana ditayangkan di teman-teman akademisi kayak di kampus-kampus itu juga menarik sebenarnya, menjadi perbincangan. Ternyata ada ya, dan ini di Jogja yang istimewa. Jadi Jogja ini ternyata tidak hanya kota budaya, kota pelajar, kota sepeda, tapi ya insya Allah kota mempertemukan belahan jiwa begitu. Mantap. Terakhir Mas, bagi teman-teman yang pengen mencari jodoh, ya ikut gabung di Fortais, gimana caranya? Ya, bagi teman-teman yang ingin cari jodoh atau yang sudah punya pasangan ingin segera menikah di bulan Juni ini, silakan bisa langsung hubungi hotline saya di 081 579 08 232 ya. Jadi di 081 579 08 232 nanti akan kita pandu kalau yang cari jodoh nanti caranya bagaimana. Kalau yang sudah punya pasangan ingin segera menikah di bulan Juni ini seperti apa? Ya, itu gratis, semua terbuka, dan insya Allah tidak dijawab, saya menjawab, tapi saya jawab sendiri. Terakhir Mas, pesannya ya, Mas buat teman-teman jomblo. Ya, para jombloan dan jomblowati di seluruh dunia, para jomblower yang berbahagia. Jadi Anda janganlah berpatah semangat, selalulah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa semua itu ada jodohnya. Apapun ada di dunia ini ada jodohnya. Yang penting Anda berusaha, buatlah dunia ini menjadi indah dengan adanya pernikahan. Pernikahan membawa kebahagiaan, dan kebahagiaan Anda adalah masa depan Indonesia Jaya. Wih, mantap. Thank you Mas Rian wawancaranya. Sama-sama Mas.